Delta 2, kohdevisuaali. Door secured. Delta, tason Menee pimeästä ruutu. Charlie 1, kohde havaittu eteläaula. Delta 1, toimikaa. Kontakti. Evacuate via the north balcony. Halo semuanya, saya Chandra. Di episode kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah alur cerita film yang berjudul Attack on Finland. Film Attack on Finland ini dirilis pada 19 November 2021 dan kisahnya berdasarkan novel tahun 2006 karya Ilkka Remes. Film dari Finlandia ini berkisah tentang adanya aksi serangan dari kelompok yang diduga teroris terhadap Presiden Finlandia di saat sedang merayakan hari kemerdekaan. Tak hanya presiden, tamu kehormatan dari berbagai negara serta tamu penting lainnya turut menjadi korban serangan dari kelompok teroris yang kejam tersebut. Diduga serangan teroris tersebut sebagai bagian dari rencana untuk melemahkan keamanan Eropa dan mengganggu kestabilan politik negara. Pihak keamanan nasional Finlandia pun segera mengambil tindakan tegas demi menyelamatkan nyawa presiden hingga memburu para teroris tersebut ke tempat persembunyian mereka. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu seperti biasa kita harus intro dulu. Film dibuka dengan sebuah narasi yang bertulis polisi Uni Eropa membentuk ESPO, yaitu Layanan Khusus Kejahatan Dunia Maya. Agennya berasal dari beberapa negara Eropa. Beberapa operasi diklasifikasikan sebagai tidak resmi. Scene berlanjut ke Tallinn, Estonia. Di sana kita berkenalan dengan agen layanan khusus Finlandia bernama Agen Max Tanner. Lalu kemudian seorang rekannya bernama Agen Sylvia Madsen. Diketahui keduanya saat ini sedang menjalankan sebuah misi untuk pergi menyelinap masuk ke salah satu rumah target buronan mereka bernama Titov untuk mengambil sebuah laptop penting di sana. Dalam menjalankan misi keduanya dipandu oleh Mary Leckler dari markas pusat. Mary mengatakan berdasarkan data intelijen saat ini rumah Titov dalam keadaan kosong alias tanpa penghuni dan bersih untuk masuk ke dalam. Singkat cerita, keduanya pun tiba di rumah target. Okay, we're in. Nice house. Agents are proceeding to the second floor. Unlocking. Berada di ruang kerja Titov, Sylvia pun lalu men-scanning semua laptop yang ada di sana untuk mencari laptop mana yang menjadi incaran mereka. Signal is green. That's the one, take it and leave. Setelah menemukannya, Sylvia pun langsung memasukkan laptop tersebut ke dalam tasnya. Namun tak lama kemudian, Max mendengar ada suara seseorang dari dalam kamar. Get out of there now. Oh my god, I shot a child. There's a child in one of these bedrooms. Come on, breathe! We have to go! Leave him! Movement, 4 tangos. Evacuate via the north balcony. We need to get them out of there now. What the fuck did that just happen? It was not your fault. Setibanya di markas, Sylvia merasa bersalah karena telah menembak seorang anak tadi. Max rekannya pun mencoba menenangkan dirinya, tapi Max malah diusir Sylvia untuk keluar dari dalam ruangan. I shot a kid. Scene berlanjut keesokan paginya, bertempat di kantor pusat ESPO di Brussels, Belgia. Di sana Max diberitahu Mary jika anak yang tembak oleh Sylvia semalam adalah putra Titov. Tapi Sylvia tidak bisa disalahkan, kata Max, dan itu akan menjadi tanggung jawab dirinya. Namun Mary mengatakan semua harus berjalan sesuai dengan aturan. Kemudian Mary memberitahu Max jika mereka telah memeriksa laptop Titov. Titov diketahui telah melakukan pencucian uang, kampanye desinformasi, dan sebagainya. Meskipun begitu, Mary belum bisa melakukan apa-apa karena saat ini Titov masih memiliki pengaruh yang kuat di Rusia dan dia dilindungi. Dari Belgia, adegan berpindah ke Swedia. Di sana Sylvia diperiksa secara internal atas kesalahannya telah menembak seorang anak dalam operasi khususnya. Sylvia pun diberi cuti sampai pemeriksaan internalnya selesai.
Dari Swedia, scene berpindah lagi ke Finlandia, tepatnya di rumah tahanan kota Vanta. Di sana kita berkenalan dengan Vasa Jankovic. Vasa menemui ayahnya yang sedang ditahan karena kasus berat. Ayahnya bernama Borislav Jankovic. Dalam pembicaraan keduanya, Vasa berusaha memindahkan ayahnya ke Swedia. Namun itu sangat rumit dan Vasa banyak kehabisan waktu. Belum lagi Vasa kesulitan dalam keuangan. Mendengar berita buruk tersebut, ayah Vasa pun marah dan pergi meninggalkan Vasa. Sepulangnya dari penjara saat berada di sebuah kapal, Vasa menerima telepon tagihan yang memintanya untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun Vasa menjawab ia belum bisa mentransfer uangnya sekarang karena saat ini ia masih memiliki masalah, hingga akhirnya sambungan teleponnya pun terputus. Keesokan harinya saat Vasa sedang membuka komputer di rumahnya, tiba-tiba ada pesan yang masuk di layar monitornya. Pesan tersebut mengetahui permasalahan Vasa dan mereka menawarkan bantuan kepada Vasa. Singkat cerita, berada di sebuah kafe, Vasa menemui orang yang mengirim pesan tersebut. Orang tersebut bernama Anya. Anya mengetahui jika Vasa kesulitan dalam keuangan. Anya juga mengetahui jika ayah Vasa seorang kolonel yang saat ini sedang menjalani hukuman di penjara atas tuduhan yang belum tentu benar. Untuk itu Anya menawarkan sebuah pekerjaan dari majikannya yang bisa membebaskan ayah Vasa dari dalam penjara dan menjadikan Vasa orang yang kaya. Namun Vasa mengatakan bahwa dia bukan seorang tentara bayaran dan bukan seorang penjahat. Anya kemudian meyakinkan bahwa masih ada orang-orang yang setia pada ayahnya dan mendiang kakaknya, dan mereka akan membantu pekerjaan ini. Anya pun lalu memberi waktu ke Vasa untuk berpikir sebelum menerima tawaran pekerjaan dari majikannya itu. Dari Finlandia, scene berpindah lagi ke Belgia. Di kantornya, Mary menonton berita jika Jenderal Morel asal Prancis mendekati pemimpin Uni Eropa, salah satunya Presiden Finlandia. Pertemuan keduanya untuk memperketat sanksi ekonomi terhadap negara Rusia yang tidak berhenti melindungi serangan cyber. Diketahui Jenderal Morel adalah Jenderal Prancis yang kini menjabat sebagai Presiden baru dari Komite Militer Uni Eropa. Mary pun menghubungi Max dan memberitahunya jika Jenderal Morel akan berkunjung ke negara asal Max yaitu Finlandia saat acara memperingati Hari Kemerdekaan Finlandia. Jenderal Morel membutuhkan perlindungan dalam perjalanannya selama berada di Finlandia, dan untuk itu Mary diam-diam sudah mengutus Sylvia untuk menjaga Jenderal Morel. Mary memprediksi kedatangan Jenderal Morel akan menyebabkan gejolak politik antara Rusia dan Finlandia. Setelah menerima informasi tersebut, Max pun segera pergi. Di saat yang bersamaan, Vasa kembali bertemu dengan Anya. Vasa bersedia menerima tawaran pekerjaan dari majikannya Anya. Kemudian Vasa lalu menemui orang-orang yang masih setia dengan ayahnya dan mendiang kakaknya di sebuah bangunan tua. Mereka adalah tentara bayaran yang pernah bekerja dengan ayah Vasa. Di sana mereka diberitahu waktu mereka 2 minggu lagi untuk beraksi dan segera mempersiapkan diri. Singkat cerita, diberitakan hari perayaan kemerdekaan Finlandia akan dilaksanakan pada 6 Desember dan dimulai pada saat bendera Finlandia dikibarkan pada pagi ini. Sementara itu, Presiden Finlandia memulai harinya dengan meletakkan karangan bunga di makam para pahlawan. Finlandia sendiri merdeka pada tahun 1917 dan menjadi salah satu anggota kuat Uni Eropa. Berada di salah satu gedung pemeriksaan, seorang wanita bernama Raisa mencoba menyusup masuk ke dalam. Raisa merupakan bagian dari kelompok Titov. Pada malam harinya, Sylvia menemui Jenderal Morel yang sudah tiba terlebih dahulu di hotelnya. Malam ini Sylvia akan mengawal Jenderal Morel untuk menghadiri acara perayaan Hari Kemerdekaan Finlandia. Puncak hari perayaan kemerdekaan Finlandia pun tiba. Salah satu stasiun televisi memberitakan saat ini Presiden Finlandia sedang menerima kedatangan beberapa tamu kehormatan Istana Kepresidenan Finlandia, di antaranya para tamu diplomat dan tokoh budaya. Jenderal Morel pun terlihat telah tiba di Istana Presiden. Ia pun langsung bertemu dan berjabat tangan dengan Presiden Finlandia. Di saat yang bersamaan, salah satu gedung yang tidak jauh dari lokasi tempat acara berlangsung terlihat Anya telah bersiap dengan rencananya.
Kemudian Anya pun menghubungi Fasa dan timnya yang sedang dalam perjalanan. Gate crusher is in place. 17 minutes. Sementara itu, Max di apartemennya menyaksikan acara peringatan Hari Kemerdekaan Finlandia melalui televisi. Kembali ke Istana Presiden, Sylvia terus memantau pergerakan Jenderal Morel dan memastikan sang jenderal dalam keadaan aman dari ancaman. Sementara itu, diam-diam Raisa telah memulai aksinya dengan melumpuhkan satu orang petugas di toilet. Sedangkan Fasa dan timnya sudah semakin dekat dengan gedung Istana Presiden. Begitu juga dengan Anya yang sudah siap untuk mematikan semua jaringan komunikasi di istana. Ketika waktunya sudah tiba, mereka semuanya pun segera beraksi, dengan diawali oleh Raisa yang langsung menyerang dan menyandra Presiden Finlandia. Hätäkeskusnödcentralen. Mariankatu 2. Presidentinlinna. Kamer, spremne. Lift, sprema. Step 1 completed. Mr. President, get up. Move. Left. Move. Outside. Doors secured. Sigurnosne kamere su sad pod našom kontrolom. Di apartemen, Mac melihat jaringan sinyal televisinya terputus. Ia menduga sesuatu telah terjadi. Ia pun segera pergi ke Istana Presiden. Di dalam perjalanan, ia dihubungi oleh atasannya bernama Peter. Peter memberitahunya jika di istana telah terjadi penyerangan. Para pemimpin negara dan semua pemimpin polisi sedang berada di istana. Maka secara otomatis dirinya lah yang menjadi pemimpin rantai komando. Untuk itu Peter menugaskan Max menjadi negosiator pergi ke istana. Di saat yang bersamaan, pihak kepolisian dari Finlandia mulai dari pasukan reaksi cepat, pasukan kontra terorisme telah tiba di sana untuk melakukan aksi penyelamatan nyawa presiden serta tamu penting lainnya di istana. Max yang baru tiba di sana langsung mendapat laporan jika di dalam istana terdengar suara tembakan. Semua pintu istana terkunci, kamera keamanan istana mati dan semua jaringan mati termasuk radio pemerintahan. Pitää saada sieltä ulos hengissä. Watch out. Movement on the roof. Di Belgia, Mary menerima laporan dari Peter jika istana Presiden Finlandia telah diserang oleh kelompok bersenjata. General Morel. Kembali ke Istana Presiden, Fasa meminta Jenderal Morel untuk menunjukkan dirinya sekarang juga. Jika tidak, maka Fasa akan membunuh satu orang sandranya. I'm here. Find him. Who's this? She's my date. Take her too. She's part of the package. Move! Setelah itu, Max mendapat panggilan dari Fasa lewat telepon satelit. Max menanyakan bagaimana dengan kondisi semua orang yang ada di dalam istana. Fasa mengatakan mereka semua baik-baik saja. Namun Max meminta Fasa membuktikan ucapannya. Fasa kemudian lalu memberikan hadiah kecil untuk Max dengan melepaskan sandera mereka yang tidak termasuk orang penting. Everybody up. Now. Step 2 completed. Good. Proceed as planned. This is Thunder speaking. Selesai melepaskan beberapa sandera, Fasa kembali menghubungi Max. Fasa meminta Max untuk memenuhi semua tuntutannya. Jika tidak, maka nyawa Presiden Finlandia dan beberapa sandera penting lainnya akan mereka bunuh. Fasa meminta 3 tuntutan.
Pertama, Fasa meminta ayahnya dibebaskan dari penjara dan kemudian diterbangkan ke istana Presiden Finlandia dengan helikopter. Kedua, Fasa meminta pesawat pribadi berbahan bakar penuh dan siap terbang di Bandara Malmi. Ketiga, Fasa membutuhkan orang yang mampu memindahkan cryptocurrency dan memberikannya uang 100 juta euro dalam bentuk Bitcoin. Fasa memberikan Max waktu tidak lebih dari 30 menit. Max kemudian lalu menghubungi Peter untuk memberitahu tentang semua tuntutan dari Fasa. Peter meminta Max untuk memenuhi semua tuntutan dari Fasa karena prioritas permintaan saat ini menyelamatkan nyawa Presiden. Max pun kembali terhubung dengan Fasa, lalu meyakinkan Fasa semua tuntutannya dipenuhi demi nyawa Presiden. Step 3 completed. Good. Mengetahui rencana mereka berjalan dengan lancar, Reza pun menyiapkan baju khusus yang seragam untuk dikenakan oleh para sandera termasuk Presiden Finlandia dan Jenderal Morel. Gunanya untuk mengelabui para petugas militer Finlandia agar kesulitan membedakan mana sandera dan mana musuh saat mereka keluar istana nanti. Your father has landed. Good. Setelah ayah Fasa mendarat di istana Presiden, Max menghubungi Fasa lagi untuk memberitahu jika tuntutan keduanya juga telah siap, sedangkan uangnya masih dalam proses transferan. Max yang sudah memenuhi semua tuntutan Fasa, kini ia meminta Fasa untuk melepaskan semua para sandera di dalam istana termasuk Presiden mereka. Namun Fasa tak memberikan respon positif pada Max hingga sambungan komunikasi mereka terputus lagi. Tak lama kemudian, Kolonel Korte dari tentara Finlandia mendatangi Max untuk memberitahu jika ia akan memimpin dan mengambil alih misi ini. Ia juga akan memimpin pasukan khususnya untuk masuk ke dalam istana dan selamatkan Presiden. Sementara Max diminta Kolonel untuk tetap bergabung dengan dirinya. We're moving. Ylös tulee 2 tangoa. Charlie, Delta, edetkää. Delta 1, toimikaa. Delta etene. Charlie, kohde havaittu eteläaula. Eko liikkeellä. T2, T3 siirtykää asemaan. Delta, toimikaa. Go to plan B. Mengetahui timnya mendapat serangan, Fasa pun merubah rencana berikutnya. Ia dan ayahnya serta satu orang lagi akan pergi melalui pintu darurat di lantai bawah agar bisa sampai ke jalan raya. Delta 1, TP ei ole panttivankien joukossa. Delta, Tanner. Siinä pohjakerroksessa on mahdollinen pakoreitti. Fasa dan kedua orangnya yang sudah keluar dari dalam istana segera bergegas pergi menaiki mobil sebelum tertangkap oleh Max yang dari tadi terus mengejar mereka. Tak ingin kehilangan jejak, Max pun mengejar Fasa dengan mobil sambil terus dipandu oleh timnya dari ruang kontrol. Perässä. Oot perässä. Antakaa tietoa, missä helikopteri menee. Max mengira mobil yang ia kerja terdapat Fasa di dalamnya. Namun yang terlihat hanya satu orang anak buah Fasa yang sengaja Fasa tugaskan untuk mengalihkan perhatian Max. Sementara itu Fasa sendiri telah berganti dengan mobil lain saat berada di parkiran tadi. Odotetaan edelleen. Voimankäyttö luvallani. Kentällä ei ammuta ketään. No,
Presidentti on siinä kopterissa. Kentän ympäristö suljettu. Tangoja tulee ulos Ekosta. Di saat yang bersamaan di Bandara Malmi, pihak militer Finlandia terus mengepung dan memantau pergerakan musuh yang membawa para sandera. Mereka dilarang mengeluarkan tembakan sampai benar-benar mereka bisa membedakan mana sandera dan mana musuh. Sebelum menaiki pesawat, Sylvia tiba-tiba melakukan perlawanan. Pihak militer Finlandia pun belum bisa melakukan apa-apa untuk mengidentifikasi target mereka. Presidentin pelastaminen on nyt prioriteetti. Anna se vitu lupa nyt. Ennen ammuta! Täysvarmuus, saatana! Lupa ei myönne. Sylvia yang seorang diri pun harus takluk di tangan kelompok bersenjata tersebut. Salah satu dari pelaku menembakkan senjatanya ke salah satu sandera. Yang diduga kuat sandera yang ditembak tersebut adalah Presiden Finlandia. Kone rullaa kohti kiitorataa. D2. Tarkasta. TP on ammuttu. Belum lama terbang di udara, salah seorang anak buah Pasha meminta pilot pesawat untuk mendarat di suatu tempat, di mana mereka akan menjemput Pasha dan ayah Pasha yang sedang dalam perjalanan menuju ke titik penjemputan. Setelah menjemput Pasha dan ayahnya, pesawat ini pun kembali terbang melanjutkan perjalanan mereka. Diketahui Pasha dan timnya akan terbang ke Rusia. Dalam laporan pemberitaan, Jenderal Morel dan Sylvia masih dalam sanderaan para pelaku, sedangkan sandera lainnya berhasil diselamatkan. Atas kejadian ini, Finlandia kehilangan seorang presiden yang telah tewas ditembak. Di scene berikutnya, Max, Peter, dan Mary dan anggota tim lainnya melakukan pertemuan tertutup. Mary menjelaskan serangan di istana presiden ulah dari Titov. Titov sengaja memanfaatkan Pasha yang berkeinginan untuk membebaskan ayahnya. Berdasarkan data intelijen, dipastikan Pasha dan timnya akan mendarat di wilayah udara Belarusia. Sementara itu, info kematian Presiden Finlandia menurut Mary sepertinya ada orang lain yang memerintahkannya. Dari dalam pesawat, seorang co-pilot yang ternyata seorang polisi mencoba melakukan perlawanan demi menyelamatkan nyawa Jenderal Morel dan Sylvia. Tapi naas, ia harus tewas setelah terlebih dahulu menembak mati ayah Pasha. Kembali ke Max. Di kantor, ia bertanya ke Peter bagaimana cara agar ia bisa masuk ke wilayah Belarusia. Peter menjawab secara resmi ia tak memiliki wewenangan untuk hal itu. Namun Mary bisa melakukan hal tersebut karena ia memiliki jaringan yang kuat. Singkatnya, Max pun menghubungi Mary. Mary mengatakan lokasi para penculik tersebut berada di komplek industri tua. Ia juga mengatakan tak bisa terlibat secara resmi dalam kasus ini. Namun Mary akan mengirim tentara bayaran untuk membantu Max dalam misi, serta memberikan bantuan pengawasan dari satelit dan penjemputan dari perbatasan. Bertempat di perbatasan Belarusia, Max menemui rekan timnya dari tentara bayaran yang diutus oleh Mary tadi. Alright, let's move. Di saat yang bersamaan juga, Pasha dan timnya telah mendarat beberapa jam yang lalu dan sedang menuju ke lokasi terakhir mereka di pabrik industri tua untuk bertemu dengan Titov. Добро пожаловать в Беларусь! Kedatangan Pasha di sana ternyata disambut tidak baik oleh Titov, di mana semua anak buah Pasha ditembak mati oleh anak buah Titov yang hanya menyiksakan Pasha dan Jenderal Morel serta Sylvia. Dari sisi lain, Max dan timnya telah bergerak menyusup masuk ke dalam area komplek industri tua. Begitu juga dengan Mary dari markas pusat. Dengan pengawasan satelitnya, ia terus memberikan instruksi atau arahan ke Max dan timnya di lapangan. Selanjutnya, Max dan timnya pun berbagi tugas agar bisa melewati penjagaan ketat oleh anak buah Titov. Rekannya akan mengawasi dari kejauhan, sedangkan Max ia harus masuk sendirian ke dalam komplek industri tua tersebut. Agent Madsen.
Dari dalam komplek, Jenderal Morel dipaksa oleh Titov untuk mengenakan pakaian militer perwira dan membuat sebuah pengakuan di depan kamera agar disaksikan di seluruh dunia. Jenderal diminta untuk mengakui bahwa ia dulunya adalah bagian dari kelompok perwira ultra kanan yang dibiayai oleh Moskow, Rusia. Pernyataan tersebut akan bertolak belakang dengan pernyataannya selama ini yang pro NATO dan selalu memberlakukan sanksi ketat terhadap Rusia. Tanner, do you read me? Di sisi gedung yang lain, Max telah masuk ke ruangan tempat Pasa disekap oleh anak buah Titov. Namun aksi Max ketahuan. Where are they? Next building. Kembali ke Titov, setelah Jenderal Morel membuat pernyataan di depan kamera, kini giliran Sylvia. Titov mengetahui jika Sylvia lah yang telah menembak mati anaknya beberapa waktu yang lalu. Namun dalam pemberitaan, anak Titov mati karena aksi perampokan. Untuk itu, Titov meminta Sylvia memberitahu seluruh dunia untuk menyebutkan semua nama pejabat Uni Eropa yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak. Dan nama-nama pejabat tersebut telah Titov sediakan di prompter. Agent Madsen. Di luar, Pasa berusaha kabur dengan menggunakan mobil. Namun ia mendapat tembakan dari anak buah Titov yang sedang berjaga. It's Sylvia Madsen. She's on the roof. Call in the chopper. Ghost 1. Emergency evacuation. Sylvia! What a surprise! Dalam evakuasi darurat, Max gagal dievakuasi naik ke helikopter. Ia pun kembali harus baku tembak dengan anak buah Titov. Akhirnya Max pun berhasil keluar dari komplek tersebut setelah rekan timnya membantu memberikan tembakan dari kejauhan. Di hari berikutnya setelah kejadian tersebut dan masih bertempat di Rusia, Anya menemui majikannya alias Titov yang sedang makan di sebuah restoran. Titov meminta Anya untuk mencari dan membunuh Pasa yang kini masih hidup dan menjadi buronan. Namun Anya mengatakan Pasa bukanlah ancaman besar, tapi Titov terus memaksa hingga akhirnya Anya pun murka. Scene berikutnya berpindah ke Geneva, Swiss. Di sana terlihat Jenderal Morel sedang bertelepon dengan seseorang. Namun tanpa disadarinya, Anya tiba-tiba datang dan langsung memberikan suntikan yang mematikan. Scene berikutnya bertempat di Tenerife, Pulau Kenari. Lama menghilang, ternyata selama ini Pasa menyamar sebagai seorang pelayan. Hingga akhirnya Anya menemukannya di sana. Anya kemudian memberikannya sebuah dokumen untuk pergi ke satu tempat yang aman dan memulai dengan hidup yang baru. Dari Pulau Canary, scene berpindah ke Paris, Prancis. Di sana Max menemui Mary. Max ingin mencari tahu tentang kematian Presiden Finlandia beberapa waktu yang lalu. Mary menjelaskan Presiden Finlandia telah membentuk opini dan persiapan agar Finlandia bisa bergabung dengan NATO. Sedangkan orang-orang yang di belakang Titov tidak setuju jika Finlandia resmi bergabung dengan NATO. Selesai memberikan penjelasan, Mary pun pergi.
Dan filmnya pun selesai. Demikianlah alur cerita film kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata atau informasi dalam penyampaian dari saya. Semoga kalian terhibur dan suka dengan alur cerita film ini. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen video ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi dalam cerita film berikutnya.